Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ali Nuralib, NPM saya 19106310701112 dari kelas PJKR 3D, mata kuliah Kurikulum Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum pembelajaran. Lanjut saja ke materi yang pertama. Pengertian evaluasi kurikulum yaitu proses penerapan prosedur ilmiah yang dilakukan terus-menerus dan menyeluruh untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang akan digunakan, yang meliputi tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Materi yang ketiga, yaitu peran evaluasi. Peran evaluasi sering dijadikan langkah akhir dalam keseluruhan proses. Siswa dievaluasi pada akhir suatu kegiatan pembelajaran. Kurikulum dievaluasi setelah diimplementasikan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai. Yang ketiga yaitu konsep evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada konsep Taylor, yang berbunyi evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku peserta didik. Yang kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kurikulum dan sudah melaksanakan kurikulum. Yang kedua, yaitu konsep pengukuran dari Thorndike dan R.L. Abel, yang berbunyi konsep ini telah ditetapkan untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Yang ketiga, yaitu konsep kesesuaian dari Ralph W. Taylor, yang berbunyi, konsep ini memandang evaluasi sebagai suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan. Materi yang keempat yaitu hal-hal yang dipertimbangkan dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, yaitu ada orang, yang kedua ada benda, yang ketiga ada kegiatan, yang keempat ada keadaan atau satu kesatuan yang tertentu. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Materi yang kelima yaitu kriteria penilaian evaluasi kurikulum. Kriteria penilaian ini terdapat dua macam, ada yang dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam yaitu menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Yang kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Yang ketiga, menentukan kegiatan keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program. Yang kelima, mendeskripsikan kondisi pelaksana kurikulum. Yang terakhir, menetapkan keterkaitan antara komponen kurikulum. Sedangkan yang dari luar yaitu yang pertama, dalam kegiatan bimbingan, misalnya, tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam kegiatan survei, tujuan evaluasi yaitu untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketiga, dalam kegiatan seleksi. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dari tes untuk jenis pekerjaan atau jabatan tertentu. Materi yang terakhir yaitu konsep evaluasi dalam kurikulum. Konsep dasar evaluasi kurikulum yang harus dikuasai oleh pendidik adalah pengertian dasar tentang evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum, tujuan evaluasi kurikulum, dan model-model evaluasi kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.